Haleluya, salam damai sejahtera kepada saudara dan saudari serta rekan sekerja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan perkongsian ringkas firman Tuhan. Pagi ini menggunakan nas dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 12 hingga ayat 14 dengan judul Kembalilah kepada Tuhan untuk saling mendorong. Yoel pasal 2 ayat 12 hingga ayat 14, ayat 12. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Ayat 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab ia penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesal karena hukumannya. Ayat 14, siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Nas ini mencatatkan firman Tuhan dan juga seruan Nabi Yoel kepada umat supaya mereka berbalik dan kembali kepada Tuhan. Ini karena pada masa itu Yehuda sedang berdepan dengan bencana belalang dan kemarau yang tidak pernah terjadi. Keadaan yang dahsyat ini digunakan oleh Nabi untuk menggambarkan hari Tuhan yang dahsyat. Oleh itu Nabi menyeru kepada umat supaya bertobat dan kembali kepada Tuhan yang Maha Pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan yang menyesal karena hukumannya. Karena dengan pertobatan yang sungguh-sungguh akan membuat Tuhan membelas kasihani mereka dan memberikan berkat kepada mereka. Hari ini, sebagaimana seruan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yoel kepada umat pada masa yang lalu, demikian juga kehendak dan permintaan Tuhan terhadap kita yang hidup dalam zaman akhir ini. Yaitu, kita harus berbalik dan kembali kepada Tuhan sebelum tiba hari Tuhan yang dahsyat itu, seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Melalui nas dalam kitab Yoel ini mengajarkan kepada kita beberapa perkara tentang berbalik kepada Tuhan. Yang pertama, bilakah masanya untuk kita berbalik kepada Tuhan? Dalam ayat 12, kalimat atas mengatakan, tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Ini bermaksud kita harus segera bertobat. Setelah kita mendengar seruan Tuhan dan pengajaran Tuhan, maka kita harus segera kembali kepada Tuhan. Segera bangunkan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan lagi mengeraskan hati atau menunda-nunda waktu. Hari ini adalah waktu untuk kita berbalik kepada Tuhan. Karena hidup ini adalah satu kesempatan. Kita tidak tahu bilakah saat kesudahan hidup sendiri. Karena kita tidak berkuasa menentukan batas hidup sendiri. Oleh itu kita harus memanfaatkan masa hidup yang ada hari ini untuk berbalik kepada Tuhan. Jangan lagi mengeraskan hati atau menunda-nunda waktu. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 2, firman Tuhan mengatakan, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Nas ini menjelaskan bahwa Tuhan ada waktunya untuk berkenan dan menyelamatkan kita. Dalam waktu itu, Tuhan akan mendengar dan menolong kita. Sebaliknya, jika waktu Tuhan untuk berkenan dan menyelamatkan telah berlalu, maka Ia tidak lagi mendengar dan menolong kita. Oleh itu, bilakah waktunya Tuhan akan berkenan dan menyelamatkan kita? Selanjutnya dikatakan, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ini bermakna, waktu sekarang, hari ini, adalah masa Tuhan berkenan dan menyelamatkan kita. Dalam waktu ini, Dia akan menyelamatkan dan menolong kita. Oleh itu, marilah mengambil kesempatan memanfaatkan masa hidup hari ini sebagai
waktu untuk segera berbalik kepada Tuhan dan mendapat keselamatan dari Tuhan. Bagian yang kedua, bagaimana untuk berbalik kepada Tuhan? Dalam ayat 12 hingga ayat 13 memberitahukan dua perkara. Yang pertama, berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam ayat 12 firman Tuhan mengatakan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Ini bermakna bahwa apa yang dikehendaki oleh Tuhan daripada kita adalah bertobat dengan segenap hati. Bertobat dengan segenap hati artinya jangan lagi ragu-ragu dan mendua hati. Mau kembali kepada Tuhan, tetapi pada masa yang sama masih mencari sandaran atau alternatif lain. Sebab Tuhan tidak berkenan kepada orang yang mendua hati. Oleh itu Alkitab mencatatkan orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati, yang tidak melakukan kejahatan, tetapi hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya adalah berbahagia. Yang kedua, bagaimana untuk berbalik kepada Tuhan? Dalam ayat 13, di situ mengatakan, koyakkan hatimu dan jangan pakaianmu. Ini bermaksud pertobatan yang sejati ialah pertobatan yang sungguh-sungguh lahir dari dalam hati yang tulus ikhlas. Koyakkanlah hatimu artinya suatu pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, seperti yang dicatatkan dalam Yakobus pasal 4 ayat 8 hingga ayat 10. Dan lagi katanya, dan jangan pakaianmu. Artinya jangan hanya dalam perkataan atau melalui penampilan luaran sahaja. Usaha pertobatan yang sungguh-sungguh merupakan hal yang berkenan kepada Tuhan. Ia merupakan suatu korban sembelihan yang berkenan kepada Tuhan. Oleh itu di dalam Mazmur pasal 51 ayat 19, di situ mencatatkan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, yang tidak akan dipandang hina oleh Tuhan. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan membuat Tuhan membelas kasihani dan memberikan berkat kepada kita. Oleh itu, marilah bersama memanfaatkan masa hidup hari ini untuk mendekat dan kembali kepada Tuhan. Lebih-lebih lagi dalam waktu sekarang, karena hidup ini adalah satu kesempatan. Marilah sentiasa mengoreksi diri sambil mengawasi kepercayaan seisi keluarga dalam menjalani kehidupan seharian dengan semangat kembali kepada Tuhan. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya. Amin.